Survei kepemimpinan nasional yang dilakukan Litbang Kompas 26 Mei hingga 4 Juni 2022 menunjukkan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra memiliki elektabilitas tertinggi. PDI Perjuangan dengan elektabilitas 22,8%, Partai Gerindra 12,5%, sedangkan elektabilitas Partai Demokrat 11,6% dan Partai Golkar 10,3%. Elektabilitas Partai Demokrat mengalami tren kenaikan. Dalam survei Januari lalu, elektabilitas Demokrat 10,7% dan sekarang 11,6%. Partai Golkar juga mengalami tren kenaikan elektabilitas dari 8,6% menjadi 10,3%. Partai-partai yang selama ini berada di papan atas ya, sekitar di atas 10% ini masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Khusus Partai Demokrat memang kita lihat sama halnya dengan survei pada bulan Januari, memang ada tren kenaikan. Dalam Rakernas hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta seluruh kader tidak terpengaruh hasil survei hingga membuat berada di zona nyaman. PDI Perjuangan kalau dilihat dari survei, tapi saya selalu mengatakan jangan selalu melihat survei. Survei boleh dilihat, jangan dijadikan pegangan. Karena yang bergerak itu bukan tapi adalah kita sendiri. Kalau kalian lalai dan sudah terpengaruh dalam saya bilangnya zona nyaman, itulah mengapa selalu saya bertanya, apa maksud kalian masuk ke dalam partai ini? Sementara Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, elektabilitas tinggi ini sebagai hasil kerja keras seluruh kader partai. Yang masih mempercayai Gerindra sehingga kemudian mendapatkan posisi peringkat kedua menurut Litbang Kompas. Nah, ini juga apresiasi kepada seluruh pengurus Gerindra dari tingkat DPP sampai paling bawah di akar rumput terutama yang terus bekerja buat masyarakat, sehingga pada survei yang saat ini Gerindra kembali menduduki peringkat kedua suara nasional. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyebut faktor naiknya elektabilitas partainya adalah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Ini sebenarnya buah dari kerja keras dan kebersamaan dari internal partai kami ya. Gitu. Faktor pertama adalah kepemimpinan Mas AHY nih, kepemimpinan seorang muda nih, anak muda ya yang dalam 2 tahun ini memimpin partai. Dan beliau berhasil mengkonsolidasikan Partai Demokrat sehingga kami ini inline dari atas ke bawah ini selalu sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas PKB tercatat 5,4%, sedangkan elektabilitas PKS 5,4%, Partai Nasdem 4,1%, PAN 3,6% dan P3 2,0%. Presiden PKS Ahmad Saiku mengatakan hasil survei Litbang Kompas akan jadi introspeksi. Apalagi dalam pemilu 2024 PKS menargetkan meraih minimal 15% suara. Ya, tentu menjadi introspeksi bagi kami ya, dan itu akan terus kita usahakan agar kerja-kerja kami ke masyarakat dan lebih dirasakan lagi. Dan ini saya kira menjadi cambuk lah, karena target yang kita amanahkan oleh Majelis Syuro kepada PKS, itu targetnya adalah minimal 15%. 24 Februari 2024 akan dilakukan pemungutan suara pemilu. Sisa waktu sekitar 20 bulan harus dimanfaatkan partai politik untuk terus mendongkrak elektabilitas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, apa faktor yang mampu mendongkrak tren elektabilitas tingkat keterpilihan Partai Golkar dan Demokrat? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, serta peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Saya ke Bung Yohan dulu. Bung Yohan, Ya. saya membaca harian Kompas hari ini terkait dengan hasil Litbang Kompas. Ada perubahan urutan partai yang signifikan versi survei Litbang Kompas. Iya. Benar demikian? Anda bisa jelaskan? Ya, secara umum sebenarnya konfigurasi partai politik
berdasarkan hasil survei Kompas, ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Kompas di bulan Januari dibandingkan Juni yang terbaru ini. Memang kalau kita ukurannya pada naik turun angka elektabilitas tidak begitu jauh berbeda sebenarnya ya. Artinya memang tidak bergerak cukup dinamis ya. Kalau kita memasukkan aspek sampling error 2,8%. Tapi kalau kita lihat yang utama membaca survei itu adalah pola yang ada. Karena itu di laporan Litbang Kompas di harian Kompas hari ini kita lebih melihat bahwa partai-partai papan atas yang menurut kami meraih elektabilitas di atas 10% itu relatif tidak jauh berbeda. Di situ ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Sementara Partai Demokrat dan Partai Golkar ini sebenarnya selisihnya juga tidak jauh berbeda kalau kita memasukkan sampling error 2,8% tadi. Artinya memang secara komposisi, konfigurasi, ini sudah kita baca 4 partai ini akan berada di zona papan atas tadi ya, yang elektabilitas di atas 10%. Kemudian partai menengah yang kategori kami di bawah 10% ini juga masih didominasi oleh PKB, PKS, Partai Nasdem, PAN, dan P3. Artinya apa yang bisa kita baca dari hasil survei ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 2019. Ya. 9 partai yang ada di DPR saat ini sebenarnya masih mendominasi ruang publik ya terkait pilihan-pilihan publik, pilihan-pilihan responden terhadap partai. Jadi itu yang sebenarnya pola itu yang sebenarnya kita harus lihat, Mas Aiman. Iya, tapi yang menjadi hal yang menarik adalah Partai Demokrat disebutkan di sini menjadi partai papan atas, betul ya? Iya. Artinya memang ada kenaikan, ada pergeseran Partai Demokrat yang semula papan menengah ya dari hasil survei Kompas juga di survei sebelumnya ini memang merangkak bergeser ke papan atas dengan kategori tadi di atas 10%. Gitu. Oke, saya ke Bung Herzaki, juru bicara Partai Demokrat. Bung Herzaki, ini hasil yang tentu mengejutkan bagi Partai Demokrat, bukankah begitu? Ya, seperti itu kira-kira. Karena kalau dari kami sebenarnya, bagaimanapun memang hasil survei ini kan selalu menjadi salah satu barometer atau indikator bagi kami dalam mengukur kerja-kerja politik kami gitu. Hanya tentu saja hasil survei ini bukan suatu tujuan. Ya, jadi memang sama ini Mas Ahaye selalu mengingatkan fokus kita adalah bekerja untuk rakyat, jangan pernah terlena dengan hasil survei. Karena bagaimanapun hasil survei adalah gambaran saat ini. Tentunya tren lain atau kecenderungan ya, peningkatan elektabilitas Partai Demokrat ini tentu kami sangat bersyukur ini dan berapresiasi hasil survei ini. Karena bagaimanapun Kompas kita tahu lembaga yang sangat kredibel dan merupakan salah satu survei yang akan dan selama ini sudah menjadi istilahnya itu yang kami baca dan kami cermati dengan sangat-sangat serius untuk mengetahui sudah sejauh mana langkah-langkah yang kami lakukan ini apakah diterima publik atau tidak. Gitu. Tapi ini kan bukan karena angka tinggi, nanti kalau angka rendah dibilang nggak independen dan lain sebagainya. Oh, enggak. Tentu tetap sama. Tetap sama. Katakanlah misalnya kalau kami kan mencermati dari kemarin, bahkan waktu di tahun lalu di saat survei kami masih belum menunjukkan angka yang setinggi ini, kami juga tetap mencermati dan kami menyampaikan apresiasi gitu. Ya. Seperti itu yang kami. Jadi apapun hasilnya Anda meyakin bahwa ini memang hasil yang terjadi saat ini. Meskipun nanti 2024 bisa berubah, bisa naik, bisa juga sebaliknya turun misalnya. Benar, bisa berubah dan bisa juga sudah apakah naik, apakah turun. Tapi tentu saja kami memiliki keyakinan bahwa kenaikan angka ini memang bagian dari upaya kami melakukan kerja nyata ya selama 2 tahun ini. Kan kader kami sangat terkonsolidasi ya organisasi ini dengan pembinaan kolaborasi Mas Ahaye, kita bersama-sama turun ke lapangan. Sama-sama berupaya menyuarakan aspirasi dan keinginan rakyat. Ternyata ketika menyapa rakyat ini banyak sekali keinginan akan perubahan dan perbaikan nasib mereka. Nah disinilah kemudian kami melihat bahwa lebih baik sebisa mungkin kami turun ke lapangan sesering mungkin. Dan yang kedua kami juga melihat masih ada kelompok-kelompok masyarakat, masih banyak nih yang mereka merasa aspirasinya tidak tersalurkan, tidak tersampaikan. Sehingga membutuhkan katakanlah saluran untuk menyampaikan aspirasi. Misalnya terkait masalah minyak goreng gitu. Bagaimanapun mereka membutuhkan ada saluran aspirasi bukan hanya pemerintah. Di saat pemerintah katakanlah 2 atau 3 bulan awal di Desember, Januari, Februari
kok seakan-akan tidak ada perubahan. Mereka merasa perlu ada siapa nih kepada siapa kami bisa mengadu gitu. Nah, kamilah kemudian menjadi salah satu kan untuk mengadu itu. Oke, nanti saya akan sebutkan juga nanti bagaimana kemudian Litbang Kompas melihat ini, kenapa elektabilitas Demokrat bisa melecut, bisa naik signifikan. Saya ingin sebelumnya ke Bung Yohan, saya ingin ke Bung Aceh dulu. Bung Aceh, jelas mendengar saya Bung Aceh? Ya, sangat jelas, Bung Aiman. Salah satu partai yang punya loyalitas tinggi dari sisi pemilihnya dan juga partai papan atas. Golkar, boleh saya katakan sejak Orde Baru, lalu kemudian sempat turun pamor, tapi dari survei dan pemilu ya tidak pernah kemudian di bawah. Apa rahasia menurut Anda? Bung Aceh? Bung Aceh? Ya. Iya. Jelas ya? Ya, jelas. Jadi sebetulnya saya agak surprise ya dengan survei Kompas ini. Yang biasanya menempatkan Partai Golkar selalu di bawah 10%. Tetapi dalam survei ini Golkar ditempatkan dalam posisi 10,3% ya. Itu artinya bahwa ada kenaikan yang signifikan dari Partai Golkar dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Kami tentu menganggap bahwa survei ini adalah sebagai bagian dari apa yang disebut dengan snapshot ya. Jadi gambaran yang terjadi pada hari ini, dan itu menunjukkan bahwa memang Partai Golkar terus melakukan konsolidasi secara lebih sistematis, dan mesin partai sudah mulai bergerak, dan tentu ini juga berkat kepemimpinan Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto yang terus melecut kader-kader partai dan mesin partai agar mereka bekerja secara sungguh-sungguh memastikan agar Partai Golkar bisa terus menaikkan elektabilitas. Tapi saya ingin tanya ini Bung Aceh, mohon maaf saya potong ya. Di empat partai papan atas, kita sebutkan ya PDI Perjuangan, dia punya sosok ya, ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan misalnya. Lalu kemudian Gerindra, ada Pak Prabowo, Demokrat, ada Mas AHY. Sementara kalau kita bicara soal Golkar kan, ya Pak Erlangga sering disebut tapi kemudian tidak menjadi tokoh yang kuat di Golkar. Itu yang kemudian ada persepsi di masyarakat. Tapi kemudian bisa menempatkan partainya pada posisi papan atas. Ini sebuah hal yang menarik untuk kemudian dikaji. Nanti saya akan tanyakan ke Bung Yohan soal ini. Bagaimana menurut Anda, Bung Aceh? Iya, Partai Golkar tentu selama ini tidak tergantung terhadap figur. Ya. Partai Golkar adalah partai sistem di mana mesin partai bergerak berdasarkan atas sistem yang dibuat oleh partai sendiri, begitu ya, sehingga semua elemen partai bisa bergerak sesuai dengan peran dan fungsinya. Oke. Nah, bahwa kita kan memiliki banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat penting gitu ya di tubuh Partai Golkar, dan mereka inilah yang terus mendorong elektabilitas partai sebagai partai yang betul-betul lahir dari pergerakan para kader gitu. Jadi oleh karena itu tentu kami secara internal terus melakukan pergerakan agar elektabilitas Pak Erlangga tetap menjadi satu kekuatan yang terus kita dorong gitu. Ya, oke. Jadi oleh karena itu kalau pertanyaannya kenapa tidak tergantung pada figur, karena memang Partai Golkar ini adalah partai modern, mesin politik yang kuat di daerah dan lain sebagainya, di grassroots. Nanti saya akan tanyakan, singkat saja Bung Yohan, apa resep dari Partai Demokrat yang bisa melonjak tinggi, melecut tinggi, termasuk juga Partai Golkar? Apakah Partai Demokrat karena ada sosok Agus Harimurti Yudhoyono, dan Partai Golkar memang sampai saat ini harus diakui bahwa mesin politiknya di daerah di tingkat grassroots masih sangat terengginas? Ya, kalau kita lihat latar belakang alasan pemilih kenapa menentukan pilihan partai itu, karakter pemilih Partai Demokrat dan Partai Golkar relatif mirip ya. Tadi betul. Bang Aceh juga mengatakan bahwa Golkar itu bukan partai yang tergantung ke sosok. Itu juga sebenarnya terjawab di survei kita, survei Litbang Kompas, bahwa alasan-alasan memilih Golkar itu lebih banyak alasan-alasan yang sifatnya rasional ya. Pertama misalnya yang paling tinggi itu adalah visi misi partai. Yang kedua adalah program kerja partai. Hal yang sama juga Partai Demokrat
ini juga poin itu, bobot itu yang lebih tinggi, alasan-alasan pemilih menjatuhkan pilihannya ke Partai Demokrat. Ini berbeda dengan partai-partai yang secara ideologis kuat gitu ya, seperti halnya PDIP, PKS, dan PKB, terutama PDIP, ini faktor sosok dan ideologi itu lebih kuat, alasan-alasan pemilihnya menentukan pilihan ke PDIP. Nah ini yang sebenarnya kami melihat bahwa alasan pilihan ini setidaknya ini menjadi pintu masuk bagi partai untuk menggait para pemilihnya ya. Jadi Demokrat, Golkar, saya pikir relasi yang dibangun dengan konstituennya adalah relasi yang sifatnya real mungkin ya. Jadi di lapangan, kerja-kerja di lapangan, program-program partai itu yang setidaknya menjadi penguatan relasi dengan para konstituennya. Terima kasih Bung Yohan Wahyu dari peneliti Litbang Kompas dan Bung Herzaki dari Jubir Demokrat dan Bung Aceh Hasan Sazili dari Partai Golkar. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.